for his computer. Okay. Hi, Rosanna. Pak Dede, this is Rosanna, the Executive Director for Sisters in Islam. Oh yeah, hi Rosanna. Hai Didi, apa Hai, kabar? baik, lama tak jumpa. Ya, bertahun-tahun. Tahun-tahun ya. Rosanna Hope busy, you're Pak well. Dede. But yeah, I'm well. Busy je kerja dia. Who is that? Well, if you are an activist, you are busy. There's always things to do. Noel. Malaysia. Belum. Singapura nanti ada 3 orang. Saya hantar invite dekat Singapura 3 orang. They're going to be activists from Singapore as well. Oh yeah, wow, okay. I think I sent it to Southern Thai, but I don't know whether they will join or not. Oh, and Pak Dede, we have a few activists here. Let me introduce. Okay. First, we have Mage, Mage, and then Of Jane course. from SID. Jane, I met a few days ago. Yeah, and then we have my colleague Isha from Human Rights Commission of Malaysia. We Okay. have Nokman and Saiful from Jejaka. Jejaka is Nokman and Saiful. Can you introduce what is Jejaka to Pak Dede? I think Numan and I are Facebook friends or Instagram friends. Yeah. Hello. Hello, hi. Yeah, not sure if Saiful is on, but yeah, I mean, Jejaka just formed like 3 years ago. We were inspired by a Singaporean-based support group for gay and bisexual and queer men in Malaysia. Okay. And then we have Tilaga. Tilaga, of course, old friend. I mean, like, not age-wise. and Noel. And Noel, yeah. Masih dengan PT. Oh, masih muted. Dah besar. Apa itu bersara? Retired? Sudah pensiun, Pak. Sudah pensiun. Ah, okay. I thought that's what it meant, tapi harus tanya. It's okay. I mean, you want to get something? Jadi boleh start live streaming sekarang ke supaya nanti kita boleh start live stream Jadi if anyone wants to turn off their mic and video pun boleh juga supaya nanti start at sharp at 8 kita boleh start ya. Jadi saya akan go live dulu ya. Okay. Go live. Okay. Jadi sudah we're now watching a live. Let me see if there's live stream. Aku nak jadikan aku co-host supaya aku boleh admit orang masuk. Boleh aku jadikan co-host. Aku nak jadikan aku co-host supaya aku boleh admit orang masuk. Boleh aku jadikan co-host. May I suggest that everyone, if you are not talking,
or anything to mute the mic because we can hear all the conversation behind. Thank you. Okey, jadi sudah jam 8 di sini. Jadi saya rasa boleh kita mulakan dengan sesi dialog kita bersama dengan Pak Dede Utomo. Jadi saya adalah Sin, pengasas Zil Al-Shajar Project ataupun Shade Under the Tree Project. Dan kolaborasi bersama dengan aktivis individu berserta dengan Initiative Umai dan KNU Malaysia. Kita ada menjemput Pak Dede Utomo daripada Gaya Nusantara hari ini untuk kita berbicara tentang dulu, kini dan selamanya kami wujud, di mana kami akan berbicara tentang kewujudan, tentang penghidupan, tentang realiti komuniti minoriti seksual di Nusantara itu sendiri. Jadi sebelum itu wajar untuk saya perkenalkan dulu Pak Dede Utomo sendiri. Jadi Pak Dede Utomo Pak Dede Utomo adalah lebih senang dikenali sebagai the godfather of Indonesian gay rights movement, dan dilahir di Pesuruan East Java, dan juga merupakan independent scholar, educator dan aktivis, dan juga pendiri Lambda Indonesia dan juga Gaya Nusantara. Jadi sebelum kita mulakan kita punya dialog pada hari ini, jadi saya rasa wajar untuk kita ketahui lebih tentang Pak Dede sendiri. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana Pak Dede mulakan aktivisme Pak Dede di Indonesia itu sendiri? Saya mulai dengan menulis. Menulis.
apa ya artikel-artikel di majalah, di surat kabar, surat pembaca terutama waktu itu ya tahun 80-an itu menulis surat pembaca itu umum dan biasanya selalu dimuat, dan dari situ bergulir pelan orang mulai menghubungi saya, dan kemudian saya lemparkan, dan kemudian sesudah mulai banyak itu tanggapan, saya menerbitkan majalah kecil tahun 82 yang sekarang sudah diarsip, di archive oleh ada namanya Queer Indonesia Archive, silakan dilihat kalau mau, ada gitu. Jadi waktu itu. Oke. Itu mulainya begitu. Okey, begitu ya. Jadi sebelum kita mulakan juga bicara kita, jadi kita berbicara tentang di Nusantara itu sendiri. Jadi kita juga Ya. ada dalam Zoom meeting ini aktivis-aktivis daripada Nusantara itu sendiri. Kita ada Pak Dede, kita juga ada Numana Fifi, kita juga ada Noel, kita juga ada Kartini Selamat, kita juga ada Michuso. Jadi diversity itu ada juga dalam Zoom meeting itu ini sendiri. Ya. Hai Kak Tini, Ini teman lama saya. Tapi sudah 30 tahun kenal. Ya. Sama ini Raymond juga ada di situ. Hai Raymond. Okey. Jadi untuk kita mulakan bicara kita tentang pensejarahan minoriti seksual itu sendiri di Nusantara. Jadi saya rasa Pak Dede, saya ada baca penulisan Pak Dede sendiri di Heinrich Böll Organization website tentang sejarah dan juga naratif kontemporari terhadap LGBT itu sendiri. Jadi saya rasa mungkin Pak Dede boleh perjelaskan sedikit tentang keragaman, tentang diversity of the sexual minorities itu sendiri di Nusantara itu sendiri. Bagaimana? Boleh, ya. Kalau kita mulai dengan identitas gender, kita tidak bisa melupakan, dan ini sudah dikaji banyak orang ya. Yang paling dikenal itu adalah keragaman identitas gender di budaya Bugis. Dan setahu saya di Semenanjung pun ada ya keturunan orang Bugis. Orang Bugis kemana-mana sih. Nah, di budaya Bugis itu ada paling tidak 4 identitas gender, ada 4 apa istilahnya itu, jenis kelamin, 4 jantina gitu ya. Jadi ada perempuan biasa, laki-laki biasa, tapi juga ada yang namanya calalai. Calalai itu mereka yang lahir seperti lahir perempuan, lahir wanita, tapi kemudian entah bagaimana merasa lebih pas, lebih cocok menjadi semacam laki-laki. Kalau sekarang mungkin namanya transman ya, tapi sebetulnya ada film yang bagus judulnya Calalai. Dalam budaya Bugis itu kalau kita berpikir saja sudah menyeberang ke gender yang lain, misalnya saya laki-laki, tapi saya punya pemikiran perempuan, saya sudah yang satu lagi calabai. Jadi calabai itu mungkin kalau yang paling dekat itu kalau di Malaysia maknya ya, atau waria kalau di Indonesia transpuan. Tapi dari bacaan dan dari pengamatan saya, setiap budaya, setiap masyarakat itu akan lain. Tapi intinya di budaya Bugis itu ada 4 itu, dan di budaya Bugis ada satu lagi gender kelima yang mengumpulkan ciri-ciri atau sifat-sifat dari 4 gender itu, dan yang namanya bisu. Bisu ini menjadi penghubung dengan dunia arwah, dengan Tuhan, dengan dewa-dewa. Alasannya karena kita nggak tahu gendernya para dewa, gendernya Tuhan itu apa. Jadi sebaiknya 4 dipasang. Nah, yang menarik sebetulnya itu kalau nggak salah saya tulis juga di artikel di Heinrich Böll Foundation itu, di kitab orang Bugis yang namanya Lagaligo, yang konon ini adalah
epos atau epic yang terpanjang di dunia. Dicetaknya menjadi 12 jilid dalam bahasa Bugis. Itu disebutkan 4 gender itu dalam cerita penciptaan dunia. Maaf, dalam cerita penciptaan manusia pertama. Manusia pertama diturunkan dari langit, laki dan perempuan, kemudian ditemani oleh bisu dari 4 jenis kelamin, disebutkan begitu. Jadi ini saya bukan satu aja, ada yang lain-lain lagi, tapi figur seperti bisu itu juga dikenal di Toraja, di kalangan beberapa suku Dayak. Setahu saya yang dari bacaan itu Dayak Murut, kalau nggak salah itu di Sabah ya. Itu ada juga, meskipun Dayak juga ada di Kalimantan, Indonesia. Jadi itu contoh aja dulu. Jadi keragaman dan gender itu bukan hal yang asing lah gitu ya. Mungkin tambahan sedikit dalam tari, dan saya untuk mudahnya saya ambil Jawa aja ya. Kalau orang menari Jawa sampai sekarang itu harus bisa menarikan gerakan laki-laki dan gerakan perempuan semua. Saya dengar nanti dari Mas Afik, nanti Pak Garin Nugroho, sutradara film Kucumbu Tubuh Indahku akan bicara ya di seri ini. Nah itu film itu tentang itu juga sebetulnya. Nah di sini keragaman ekspresi gender mungkin ya. Ini yang sekarang kita kenal dengan ekspresi gender. Nah soal hubungan cinta, seks, romantik gitu-gitu, memang yang utama harus diakui dalam sejarah itu adalah laki dan perempuan, dan itu untuk memperoleh keturunan. Tapi di sana sini dimungkinkan orang tidak mengikuti kewajiban itu. Bahkan dalam yang banyak dikenal itu mungkin sekarang sudah nggak ada lagi ya, tapi kita nggak tahu, itu di Minangkabau, dan saya tahu di Negeri Sembilan banyak orang Minang ya, atau keturunan Minang lah gitu ya. Orang di Minangkabau itu laki-laki, anak laki-laki kan sesudah akil balik harus meninggalkan rumah lalu tinggal di surau. Nah ketika di surau itu sambil belajar basile, belajar silat, itu ada hubungan dengan gurunya, dan setahu kita hubungan itu tidak ada paksaan, jadi itu memang dan istilahnya disebut induk Jawi anak Jawi. Induk Jawi itu apa ya, induk lembu. Itu yang dewasanya, anak Jawi itu yang anak-anak remajanya gitu. Jadi ini cuma contoh aja, tapi banyak lagi. Tadi Mas Afik juga menyebutkan Ratib Sedati, itu tarian di Aceh yang kalau kita perhatikan puisinya, itu isinya itu menyebutkan cinta antara laki-laki kepada laki-laki gitu. Tapi memang harus diakui di masa lampau itu ini bukan sama dengan pernikahan. Jadi di situ kita harus hati-hati. Zaman sekarang sebagian aktivis kan mengharapkan marriage equality ya, kesetaraan pernikahan, boleh itu sekarang. Tapi di masa lampau itu tidak terpikirkan seperti itu gitu. Banyak contoh yang lain lagi, tapi nanti dibicarakan waktu diskusi aja. Kalau hubungan antar perempuan itu dikenal di misalnya puri-puri atau istana-istana Raja Bali. Di sana itu karena selirnya banyak, sebenarnya saya kira terjadi di harim-harim yang lain ya, karena kan rajanya cuma satu orang, selirnya banyak yang perempuan. Jadi sambil menunggu dipanggil raja ya mereka sebagian itu kemudian melakukan hubungan dengan satu sama lain gitu. Dan yang terakhir yang barangkali Mas Afik mengingatkan selir itu gundik. Itu menarik itu di bahasa rumah saya di rumah pakai bahasa Melayu Jawa itu gundik sebetulnya. Itu yang ya jadi gundiknya Raja Bali gitu ya. Jadi yang terakhir sebetulnya yang sekarang sering disebut sebagai karakteristik seks karakteristik. Ini berkaitan dengan seks biologis.
dikenal juga di sana sini gitu. Mungkin yang paling mudah saya tunjukkan di Bali itu dewa yang paling tinggi namanya Cynthia itu kelaminnya 2. Jadi dia bisa membuahi diri sendiri kalau mau ya gitu ya. Atau Shiva di agama Hindu itu avatarnya itu kadang-kadang muncul dia jadi satu dengan istrinya Parvati. Jadi sebelah kiri itu bertubuh perempuan, sebelah kanan itu bertubuh laki-laki, dan itu merupakan awatara dari Shiva dan Parvati yang paling sakti. Saya kira mungkin teman-teman di sini banyak yang tahu namanya Ardhanarishvara. Dan ya banyak contohnya yang sebenarnya, tapi nanti kita bahas sambil diskusi lah. Itu jadi keragaman tuh bukan hal baru di Nusantara. Jadi saya juga Afiq sendiri sudah ada persoalan. Jadi saya jemput Afiq untuk perjelaskan soalan. Afiq ada soalan untuk diberikan kepada Pak Dede itu sendiri. Silakan. Apa? Bukan persoalan Pak. Sebetulnya ini karena umum di Nusantara, di Malaysia dan Indonesia itu mereka bilang sexual minority atau queer ini produk dari Barat, produk asing kan. Jadi tadi Pak Dede udah menjelaskan bahwa tidak, kita di Nusantara ini udah hidup rukun dan aman, dan masyarakat Nusantara itu merangkul keragaman gender dan seksualitas itu dengan baik sekali. Tadi Pak Dede mungkin menyebut tentang praktik di kalangan masyarakat Minangkabau. Kan ya. Kalau di pesantren juga itu ada satu praktik Mairil. Mairil. Ya, Mairil. Ya. Ya, itu terima kasih diingatkan, itu biasa. Jadi kalau barang siapa pernah di pesantren, paling enggak yang di Jawa, tapi diduga juga di Lombok, di Banjar, mungkin saya nggak tahu kalau di Sumatera apakah iya gitu ya. Tapi di Jawa itu hubungan itu ya sekarang memang terjadi perubahan juga di pesantren ya, sehingga tidak bisa diterima kadang-kadang kalau ketahuan, tapi dianggap sebagai kesalahan yang lebih kecil daripada kalau seorang santri laki-laki misalnya itu berhubungan seks dengan santri perempuan. Nah itu betul-betul itu zina, itu nggak bisa diterima itu. Dan itu yang tadi Mas Afiq menyebutkannya Mairil ya. Kalau nggak salah itu apanya, ilnya itu Lail itu malam, teman malam. Mar'atul Lail, istri di waktu malam. Lail ya, teman malam ya. Teman malam ya. Betul. Nah, yang itu mungkin juga contoh yang baik untuk pesantren ini karena di antara santri perempuan juga ada hubungan seperti itu. Kalau di dekat Surabaya tempat saya tinggal itu namanya mbak-mbakan. Jadi mereka tidak semua. Jadi ini kembali kita harus ingat tidak semua. Cuma biasanya kalau anak pesantren paling tidak pernah digoda. Dan oke, kita harus hati-hati sekarang dengan gerakan Me Too segala macam ya, pelecehan seksual, sexual harassment. Lebih dianggap enteng gitu. Jadi bukan it's no big deal gitu ya. Meskipun saya pernah duduk bersama beberapa kiai dan nyai, ada kekhawatiran bahwa kadang-kadang hubungannya dimanfaatkan juga oleh para ustadz yang memang berorientasi seksual homoseks atau juga ustadzah loh. Jangan lupa. Itu sampai sekarang Pak, itu sampai sekarang masih. Ya masih ada. Dan itu mengkhawatirkan karena seperti di gereja Katolik ya, itu yang sudah mulai banyak dibicarakan. Dan kalau di Indonesia sih paling nggak, saya nggak tahu di Malaysia itu muncul di surat kabar, kadang-kadang berita berapa bulan sekali gitu ya, santri diperkosa sama kiainya gitu. Ya, jadi bukan. Ya kita harus hati-hati, kita nggak bisa mengglorifikasi atau menganggap bahwa semua itu beres, enggak. Tapi
Poin saya cuma ini bukan barang baru, bukan dari Barat, malah kalau kita baca catatan-catatan orang Barat waktu bersentuhan dengan nenek moyang kita di Nusantara ini, mereka kaget, gitu. Mereka terkejut. Wih, kok begitu bebasnya mereka? Jadi mereka kan yang datang ini kan masih abad pertengahan Eropa, Puritan gitu-gitu kan. Meskipun ya kenyataannya mereka juga nakal-nakal juga itu. Ya nih saya sebutkan kata nakal ya. Saya nggak tahu apakah dikenal di bahasa Melayu Malaysia juga gitu. Tapi di Indonesia itu konsep nakal tuh nggak serius gitu loh, bukan jahat. Tapi ya, kayak semacam infraction yang nggak terlalu serius. Memang kita harus hati-hati gitu karena kadang-kadang itu melibatkan juga relasi kuasa, power relations. Seperti tadi misalnya ustadz dengan santrinya, atau nanti yang akan dibicarakan di film itu Kucubu Tubuh Indahku itu yang warok gembelaan itu ya. Di mana ada reok itu biasanya ada warok. Nah, di masa lampau terutama warok itu pasti punya namanya gemblak. Gembelaan itu adalah remaja yang memang dia pelihara, dia didik atau dididik juga oleh istrinya. Warok biasanya punya istri. Istrinya juga ikut mendidik gemblaknya itu. Meskipun belakangan itu juga dengan bergesernya moralitas, antara lain karena karena Islam yang lebih standar ya, itu ditinggalkan oleh sebagian. Tapi kalau kita ke Ponorogo sekarang, sebelah barat Jawa Timur, mereka bilang masih ada sebetulnya, cuman disembunyikan karena malu lah, karena nanti dianggap seperti apa gitu-gitu. Jadi saya juga ingin berkait dengan apa yang dikatakan tadi juga tentang kedatangan budaya Barat ke Nusantara itu sendiri, tentang bagaimana mereka perceive our culture at that time. Jadi dalam penulisan dalam Heinrich Böll Foundation itu sendiri juga, Pak Dede juga telah perincikan tentang mana development naratif yang anti-sexual minority itu sendiri. Jadi mungkin untuk para penonton kita yang di Facebook dan juga di dalam Zoom ini juga, mungkin Pak Dede boleh perjelaskan juga sekali bagaimana boleh adanya naratif yang menolak minoriti seksual itu sendiri. Jadi itu sebetulnya datang dengan kolonialisme ya. Jadi ketika harus diakui bahwa nenek moyang kita di Nusantara ini pernah kalah. Ya, mungkin kecuali Aceh ya, yang selalu bilang kami tidak pernah kalah. Tapi dan kemudian pendidikan modern itu kan dibersihkan sekali, disanitasi, dibersihkan sekali dari hal-hal yang seperti ini. Kalau di Indonesia sih sebetulnya contohnya tulisan Kartini, dengan segala hormat pada Ibu Kartini, bukan Kartini ini ya, Ibu Kartini yang perintis kesetaraan wanita di Indonesia, itu lalu ada semacam rasa agak malu gitu melihat masa lampau. Memang sebagian bisa diakui bisa terjadi abuse ya, jadi ada poligami, ada pergundian, perseliran gitu-gitu itu, tapi lalu semua dianggap sebagai tidak baik, dan itu jadi yang membuat penolakan itu sebetulnya modernitas, yang sebetulnya juga modernitas palsu karena di bawah permukaan itu juga terjadi macam-macam sebetulnya ya, di bawah kolonial gitu. Nah, bersamaan dengan itu ketika Wahabisme misalnya itu ya dalam Islam itu mulai berpengaruh, itu juga ada modernisasi Islam yang kemudian melihat masa lampau itu sebagai banyak kesalahan gitu-gitu. Sementara kalau kita perhatikan seperti pesantren tadi, seperti puisi-puisi di Pakistan misalnya, atau ceritanya Jalaluddin Rumi misalnya, itu sebetulnya ya tidak dilihat sebagai pernikahan resmi ya,
bukan. Jadi kita nggak boleh meromantisasinya sehingga ini semua sama, bukan, tapi lebih bisa diterima begitu. Nah, itu berubah juga karena Islam merasa. Ada sebagian orang yang menulis bahwa para penganut Islam, para ulama itu merasa agak malu juga karena khawatir atau bahkan juga dituduh oleh orang-orang Kristen dan orang-orang Barat sebagai, nah lihat tuh Islam itu decadent gitu. Nah, ini yang kemudian terjadi pembersihan itu. Jadi untuk itu sebetulnya kita harus baca tulisan-tulisan masa lampau gitu. Jadi ada satu naskah Jawa yang saya tahu betul karena saya lebih kenal bahasa Jawa ya, namanya Centini, dan di situ tuh ada adegan yang bagus sekali disampaikan dengan puisi mengenai dua orang santri yang berhubungan seks, 69. Kemudian terdengar suara adzan dan mereka berhenti, mandi, dan kemudian sholat bersama. Indah kan? Tidak ada, oh mereka begitu keji atau apa gitu, enggak gitu. Nah, jangan diharapkan mereka nanti akan nikah. Nah, ini yang kadang-kadang orang keliru. Marriage equality itu lain lagi. Kalau ada yang, nah masalahnya kemudian di sini sebetulnya di zaman sekarang kita jalan keluarnya adalah human rights, hak asasi manusia. Di situ kemudian ketika orang tidak boleh berbuat sesuatu, alasannya apa? Tapi itu sudah lain lagi. Gitu. Jadi argumentasi tradisi ini hanya untuk, bukan hanya, tapi ya untuk menunjukkan bahwa yang homofobia, transfobia itu dari Barat. Nah, sementara Barat sudah mulai berubah, kita tidak. Ya, dan ini sebetulnya kalau untuk Malaysia, Singapura, mana lagi Pakistan, itu kan Penal Code, kitab undang-undang hukum pidana British itu masih berlaku kan, Section 377 di Singapura jadi 377A, dan menariknya kemudian dibela mati-matian, kecuali sama India sudah dicabut ya, itu sebagai ini adalah nilai-nilai Asia kita. Nah ini lagi, nilai Asia itu apa? Itu yang perlu, apakah ketika orang bilang Asian values ya, Asian values itu apa? Asian values itu kan dipakai untuk menindas rakyat supaya diam. Sebetulnya itu sebetulnya. Memang begitulah saya kira. Oh, ada Hisham. Hai Hisham. But Dede, maybe because you touch on cultural, saya kira ini fenomena yang sama di Malaysia dan juga di Indonesia. Kita punya in our Islamic family law itu ada perkawinan anak. Kan perkawinan anak ini asal muasal hadis Nabi kan. Tapi kenapa we became very selective with Arab culture and not to our own culture? Nah itu dia. Ini yang kalau orang yang kritis, yang critical akan mengatakan sebagai cherry picking. Jadi misalnya ya pedofilia. Laki terhadap laki, wah dikutuk habis. Oke. Tapi ketika itu terjadi antara seorang dewasa laki-laki dengan seorang anak perempuan, dibolehkan dan direstui. Jadi kan gimana itu? Jadi saya pikir kita nggak bisa juga kembali ke masa lampau. Itu nggak bisa kecuali memang kita orang-orang indigenous ya, seperti di Sulawesi Selatan itu orang-orang Bugis sebagian masih mencoba mempertahankan bisu itu, dan masih ada, meskipun kadang-kadang kalau lagi sial mereka diserang juga oleh orang-orang Islamis gitu. Jadi penting juga untuk konsisten kita dengan hak asasi manusia, prinsip-prinsip hak asasi manusia, prinsip-prinsip human rights. Dan supaya bisa kita letakkan pada proporsi yang betulnya. Saya juga ada persoalan juga untuk Pak Dede juga. How do we do? Bagaimana kita ingin? Sebelum saya bertanya,
Memandangkan dialog ini juga adalah kolaborasi bersama dengan Initiate of Mind dan KMU Malaysia. KMU Malaysia merupakan organisasi counter naratif untuk anti-radicalization. Jadi bila kita berbicara naratif anti-LGBT itu sendiri, kita juga harus saya terfikir soalan ini, bagaimana untuk kita adakan bagaimana kita mahu counter the naratif tanpa break any sort of tradition yang sedia ada. Ya, ada beberapa cara sebenarnya. Ini ya kita bisa share pengalaman juga ya nanti di sini ya. Salah satu yang bisa dicoba kalau orang mau mengikuti itu adalah sains. Meskipun ini tidak selalu berhasil, tapi untuk mereka yang mau diajak berpikir secara saintifik, itu ke sains. Nah, sekarang kan sudah jelas gitu ya. WHO, Organisasi Kesehatan Sedunia, sudah di dalam ICD-11 sudah mengatakan bahwa homoseksuality dan itu gender dysphoria itu bukan gangguan jiwa. Gender dysphoria dimasukkan ke sexual health. Artinya kalau ada orang merasa tidak pas, tidak cocok, tidak sesuai gendernya dengan seks biologisnya, itu kemudian ya dibantu untuk menyesuaikan dalam arti dia merasa nyaman, bukan menyesuaikan kepada model template yang cuma 2 itu, bukan. Itu sains. Nah, yang kami sudah agak lama ya sudah paling nggak 10 tahun ya mencoba itu, dan saya tahu di Malaysia juga ada, itu adalah mencoba untuk mengkaji ulang ajaran-ajaran agama. Kalau di Indonesia yang sudah mulai lumayan itu adalah Islam dan Kristen. Jadi banyak hal-hal yang kemudian dikatakan sebagai ini kaum Nabi Lut misalnya gitu ya, itu kan dipakai ya untuk itu. Lalu ulama-ulama seperti Ibu Musdah Mulia, seperti beberapa rekan saya yang lain mungkin tidak terlalu dikenal di Malaysia itu mengatakan hukuman pada kaum Nabi Lut itu kalau Ibu Musdah mengatakan versi dia itu barangkali cuma bencana alam yang dijelaskan sebagai azab dari Allah gitu ya. Jadi dan kemudian counter dengan wacana atau diskurs bahwa Islam adalah agama damai, rahmatan lil alamin gitu-gitu, dan itu kemudian ya kalau dibilang berhasil sepenuhnya belum, tapi di kalangan orang muda misalnya sudah mulai. Di Indonesia sekarang ada gerakan yang lumayan luas, namanya Muslimah Reformis. Jadi itu menarik kan, orang seperti saya bisa bicara sebagai mentor dan langsung dikenalkan. Adik-adik, Pak Dede ini adalah seorang yang unik karena lain dengan banyak orang lain. Dia suka laki. Oke, sekarang bagaimana memprosesnya sebagai Muslim, sebagai Muslimah? Kan nggak boleh benci. Jadi intinya adalah Muslimah tidak boleh penuh dengan kebencian. Jadi memang dibalik sama sekali gitu. Di Kristen juga gitu. Bagaimana agama itu nggak cuma ancaman dan hukuman, tapi kasih sayang, inklusi gitu-gitu. Dibilang berhasil penuh belum, tapi sudah mulai kelihatan di sana sini, dan seperti orang menanam benih, terutama di kalangan orang muda-muda itu sudah mulai. Saya kira organisasi seperti Sisters in Islam gitu kan juga berusaha untuk menyoal itu ya, hal-hal yang kalau ada ayat-ayat atau hadis apa yang penuh dengan kebencian itu pasti ada yang salah gitu. Itu counternya dengan itu, dan ya dengan satu hal juga yang penting juga yang ternyata cukup efektif adalah dengan life stories. Life stories itu
dahsyat sekali. Sorry, saya diingatkan dulu bahasa di Malaysia dahsyat buruk ya. Artinya hebat. Artinya life stories itu saya pernah menyaksikan sendiri seorang muda umur 16 tahun, transman baru mulai transisi. Kemudian dia berani dan didampingi oleh seorang ulama muda itu datang ke pertemuan ulama dari berbagai agama, dan kemudian dia diminta untuk cerita, dan masalahnya kemudian yang ulama yang paling senior, yang paling tua di kalangan itu, dia akhirnya belajar, oh enggak, kami enggak boleh membenci kamu. Kami sebagai orang beragama harus membantu kamu untuk menjadi bahagia. Nah itu jadi memang kita harus hati-hati kalau di Aceh begitu ya nanti langsung diusir. Makanya kita geraknya itu juga mesti hati-hati juga. Jadi saya juga lihat tentang naratif anti-sexual minority itu sendiri. Saya lihat ada juga naratif yang mensubjugate themselves untuk mempercayai naratif itu sendiri, walaupun mereka adalah sebahagian daripada sexual minority itu sendiri. Macam orang gay, jadi dia merasakan dirinya berdosa. Jadi dia pun ikuti program-program untuk menyucikan dirinya, katanya. Betul. Bagi Pak Didik, bagaimanakah itu? Bagaimanakah kita boleh membantu mereka mengeluarkan diri mereka daripada permasalahan belenggu ini? Tidak mudah, dan kalau dihadapi langsung pasti mereka nolak ya. Ada di Indonesia juga ada. Pernah ada satu grup di Facebook kalau nggak salah itu gay Islam Indonesia, dan mereka bilang kami Muslim, kami gay, tapi kami tidak berbuat. Karena berbuat itu dosa, sifat itu tidak dosa. Ya sudah, kita nggak bisa langsung masuk grup itu dan kemudian berdebat dengan mereka, debate dengan mereka, nggak bisa. Caranya adalah kita terbitkan tulisan-tulisan, video atau apalah gitu ya, sehingga siapa tahu dari mereka itu ada. Lalu yang setahu saya juga kayaknya mungkin Malaysia lebih maju dalam hal ini adalah litigasi. Jadi kalau ada kelompok yang melakukan ruqyah, kalau ada kan namanya ruqyah ya, itu bisa kemudian dituntut di sue karena mencelakakan orang. Nah itu di Indonesia belum berhasil, tapi udah mulai dicoba. Setahu saya di Malaysia pernah ya kalau nggak salah ya. Di China yang saya tahu sudah pernah. Jadi kita nggak bisa menolong langsung orangnya, tapi lembaganya bisa kemudian dipersoalkan. Gitu. Jadi pertempurannya itu diwacana dulu gitu, karena memang nggak mungkin lah kita masuk ke dalamnya dan kemudian memerangi langsung. Ini Mitch ada pertanyaan. Thank you, Pak Dede. I mean, thank you for the history and the explanation. Dan apabila saya mendengar your narrative, we have a beautiful history. You know, the community has a beautiful history, and I guess kenapa orang selalu terapkan kita LGBT ini sebagai what do you call that, Western influence, is because LGBT comes from the Western itself. But you have said so many things about the diverse gender and sexuality that we have in the Nusantara. So what happened? What happened to the Nusantara's activism? What happened to us that we were not able to advocate? I mean, you mentioned Wahhabism. I understand that is a component of it, but what happened to us? What happened to the society that we no longer are able to advocate for our history, but we took the LGBT from the West? I know. Yeah. So I'm throwing this question out to you.
Yeah, it's very important question, and it's not. I mean, I don't have an easy answer, but what myself, I don't know if I actually had slipped into the LGBT acronym. I tend to stay away from LGBTQIA plus whatever. I always go for gender and sexual diversity, and then I go for the local terms: Calabay, Calalay, Bisu, and others. Now the problem is, as I said earlier, we cannot go back to the past. But we could actually question. Kita bisa pertanyakan, kita bisa persoalkan ke LGBT dan yang lain-lain itu semua gitu. Dan sebetulnya pernah ada ya istilah-istilah seperti maknya waria Indonesian. Sayangnya kemudian bagaimana ya, modernity itu is very strong. It's hard to find it. Jadi tapi ya kalau kita perhatikan film seperti Kucumbu Tubuh Indahku, dia berusaha untuk mendidik masyarakat bahwa modernity itu is not everything, bukan segala-galanya gitu. Dan ini yang barangkali kalau saya kira saya mengakui sih ini masih baru kuat di kalangan akademik dan di kalangan aktivis, dengan misalnya post coloniality, terus post traditionalist gitu-gitulah yang studian. Tapi ada sih sebetulnya ada kesadaran bahwa kita tidak mau tergelincir ke dalam LGBT itu. Dan memang di kayak seperti di Indonesia, nggak tahu di Malaysia apakah juga seperti itu. Di Indonesia itu LGBT sudah terlanjur negatif di masyarakat ya. Makanya kemudian ketika kita misalnya mengadakan program di konteks lokal, kami biasanya sangat hati-hati tidak menggunakan LGBT, tapi menggunakan istilah lokal. Kita langsung tanya di sini kalau ada anak laki-laki yang suka anak laki apa istilahnya, lalu keluar. Misalnya di Madura itu ada istilahnya le-de-le, itu Madura itu. Jadi masalahnya memang kemudian ketika orang dari Madura mau bicara dengan orang dari Malaysia itu ya harus disamakan. Di situ yang kita belum menemukannya. Ya sedang digulirkan lah sebetulnya. Jadi kita dulu ada Kartini, Mama Tini dan juga Hisham. Ya. Jadi silakan Ibu Tini. Ya, selamat petang Pak Dede, kabarin dong. Iya. Bapak Dede, when Mitch also mentioned the LGBT, kalau Mama Tini mau ingat ya, kalau kita ingat di awal 90-an atau awal 90-an ya, di mana movement berkaitan dengan LGBT itu, kadang-kadang Mama Tini sendiri susah juga untuk masuk dalam kelompok LGBT itu ya. Because I think kalau Pak Dede ingat ya, masa Epi Rainbow. Ya. Terlampaunya LGBT sampai kita ketinggalan yang identiti kita Nusantara sendiri di bagian ini ya. Betul. So we keep on menggunakan LGBT di mana the local term disappeared. So I was like, and then that is why berkaitan dengan kebanyakannya maknya kurang selesa. Ya, Pak Dede mesti ingat dulu ya masa Epi Rainbow di mana maknya ataupun boleh dikatakan waria di Indonesia rasa nggak senang, ya mereka rasa terpinggir dalam gerakan atau movement LGBT itu di rantau Asia atau kenapa Ilga, ya kita masih rasa kita nih ostracized by the group itself. Yeah. So I think that itu yang menjarakkan kita perjuangan amat susah di mana tidak ada penyatuan pemikiran dalam local context. Yeah. Because kebanyakannya kita dari awal 80-an, 90-an sampai ke sekarang, the movement is more toward the Western way of movement. Betul.
Itu yang menjadi susah untuk kita memperkatakan sesuatu lebih-lebih lagi kalau sekarang ini baik di Indonesia ataupun di Brunei, di Singapura ataupun di Malaysia, ya, berkaitan dengan religion, is so sensitive. Itu yang kalau Tini mau ingat ya, di awal 90-an masa dengan Pak Dede pertama kali ya, bila Mama Tini pergi Gender and Sexuality course at Mahidol University. You know, we talk about gender and sexuality at that time. You know, it was early 90s. Yeah. But then that is why. Tapi at that time we did not adapt. Not to say not adapt. Cuma disebabkan mungkin perkataan yang kita gunakan masa itu, ya. And again, the way we were trained, I felt personally at that time I was new, so nothing much to follow up. I see. It was good. Ya, tapi disebabkan sekarang dengan media, dengan apa ya. So ada, bagi saya kalau Pak Dede awal tadi juga bilang tentang pesantren. Ya dulu kalau diingat Dorce, ya di Indonesia ada orang waria pertama yang diterima. Ya, Dorce. So bagi Mama Tini kami juga di Malaysia diterima. Tapi di dalam tahun selepas 99 baik di Indonesia ataupun di Malaysia sudah menjadi di mana agama sudah mula dipergunakan untuk to oppress the transgender women community. So you know, to me like it's so challenging now, and again a lot of orang dikatakan religion now, because we are not religious, you can talk about religion. So it's really problematic, you know. That is why macam apa kata tadi, a lot of even Muslim Muslim, you know, a lot felt like dilemma being a Muslim, being a transgender woman. Ya, disebabkan banyak yang mentafsir. Bagi Mama Tini is individual tafsiran daripada ustadz-ustadz dan sebagainya. Jadi itu mengelirukan dan lebih menakutkan untuk kebanyakan maknya di mana kedudukan mereka. Ya, khusus yang agama itu mungkin Mas Afif bisa juga cerita karena dia lebih banyak meneliti yang di Jogja itu ya. Jadi yang di Jogja itu ada perkumpulan yang disebut Pesantren Waria Al-Fatah itu. Dan saya dengar nanti mungkin ustadznya akan diundang, Muiz Ghazali. Mestinya dia bisa mengatakan itu. Saya ingat ini sebetulnya sudah mau ditawarkan waktu Tony Kasim masih hidup. Itu tahun berapa itu? 2000-an gitu ya. Tapi memang saya tahu agak khawatir waktu Kiai Hussein misalnya berbicara dengan sistem Islam, itu harus close doors. Nah itu, jadi memang ini perlu ada perubahan dan kami di Indonesia, Indonesia juga harus hati-hati. Sumatera Barat susah, Aceh don't even talk about it. Tapi Jawa bisa sudah, Lombok mulai bisa. Ya, jadi pelan-pelan itu diadakan. Jadi saya kira tadi Mas Afif mengatakan mau undang Kiai Muiz Ghazali ya. Ya, kita bakal ngundang Kiai Muiz Ghazali dan Mbak Sinta dari Pesantren Waria. Sedang coba mendapatkan Mbak Shunia juga. Mbak Shunia ini punya pesantren tahfiz Quran. Dia nulis novel apa itu? Jangan lepas jilbabku. Sewaktu di UGM itu bagus sekali. Ini betul, Mama Tini betul ya bahwa Shunia misalnya itu tidak akan mau masuk di LGBT. Dan apa? Itu saya selalu melihat, oke, dia punya peran sendiri. Gitu. Makanya dia bisa diterima di NU di daerahnya di Jawa Tengah gitu. Jadi jadi kalau misalnya ada halangan di satu tempat, saya kira jangan menyerah dulu, lihat tempat lain dulu dan cari cara lain gitu ya untuk menemukan itu. Saya nggak tahu apakah di Malaysia bisa bikin seperti Al-Fatah. Mungkin bisa dicoba kecil-kecil dulu gitu ya.
Dan kalau misalnya bahaya ya bawah tanah seperti di Aceh. Di Aceh jangan dikira aktivis berhenti bergerak. Mereka masih gerak. Tapi sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Ini Hisham angkat tangan. Hai Hisham. Suara itu Anda mute. Oke. Hisham? Hisham, you are muted. Yeah. Yeah, sorry. Okay. Sorry. Hi, Dede. Sorry. Hai. Lama tak jumpa. Iya, Hi. good to see you. Yes. I have to apologize, minta maaf. I masuk lambat. Pasal punya komputer ada masalah sikit tadi. Trying to download no all problem. of that. Okay. No, a few questions yang saya mau tanyakan. Kita discuss pasal this word LGBT. Kalau kita tengokkan sebenarnya LGBT per se, the word sih dulu-dulu tak ada wujud memangnya. Tapi could it be, I tak sure sama ada 2001 dulu Anggas dekat United Nations, we were there kan. Dan di sana even all the countries were debating to use the word LGBT ataupun tidak. So it's evolution for the ease of the HIV AIDS punya kegunaan actually to dissect communities, to identify community. Dan daripada sana kalau kita tengokkan HIV AIDS, the whole world, global, dia merebak. Sama juga dengan NGO yang buat kerja-kerja HIV, whether you like it or not, suka tak suka, kita kena juga guna pakai the word LGBT tu sendiri. Sekarang sudah banyak lagi tambah lah semua tu. So daripada situ, we're talking about itu 2001 when dia punya inception. Baru sekarang sudah 2000 and sudah 20 tahun sudah. 20 tahun ya. Nah, 20 tahun di kepala otak kita ni kan, LGBT, like it or not, jadi nama sebenar yang diguna pakai di Nusantara dulu sampai hari ini pun sudah kata orang ini dilupakan. Sama macam dekat sini maknya sekarang. Semua dah kecak, bila kita kata makna TG. Di politik pun dia orang kata TG LGBT. Itu yang dia tahu. Betul tak? So the shift in the in dalam bahasa tu, bahasa Melayu tu sendiri. Minggu lepas Haris Iskandar ada buat satu live talk show dengan siapa? Dr. Syed Ali, isn't it? Alatas, kalau tak silap. He was talking about Melayu baru dan Melayu lama. It was excellent. If you have the time, you just Google search Haris Iskandar punya tu. How dia explain macam mana bangsa Melayu has been bastardized today. You know, and being westernized. Kalau kita tengokkan all the wording semua ada. Whether it's Melayu, Malay ataupun Indonesia, tak ada bahasa Malaysia sebenarnya. So he went in depth. So I think di sini sekarang kerajaan dipolitikkan bahasa Malaysia. Tak ada lagi bahasa Melayu. Melayu tu Nusantara dulu kan. He talked a lot about that. Very interesting. And then the way I tengok di Malaysia pada hari ini ni macam forgive lah, I have to use the word LGBT so that kita semua faham juga. Dia telah dipolitik sama lagi. Yes. Yeah, I know we get drowned into it actually. So nak lagi kat Malaysia ni sekarang politik sangat hangat. Election is coming. So like kita orang cakap, you know, so it's dipolitikkan. Di Malaysia kalau kita tengok hari ini, okay, kalau kerajaan pemerintah, apa yang isu-isu yang diorang ada? Oh, sorry, ini dah gone blank. Anyway, apa yang mereka tu ada? Isu dia dengan opposition, diorang sudah sign memorandum dengan opposition, jadi tak ada masalah. So dia punya masalah yang lain-lain tu kiranya tak ada. So sekarang ini punching bag, so to say, kalau you tengok Sajat become the first punching bag. Kan, lepas ini you mark my words, LGBT. Dia akan gebor-geborkan lagi isu-isu LGBT di Malaysia sini. Jadi kalau tak ada lagi untuk keep the Malay Muslim united, you must have a cause, so to say lah. So dari segi situ, so I don't know how you're going to comment what in terms of direction dia kalau tuju di Malaysia sini kan kata orang.
And then kalau kita tengokkan dulu, we can talk about Mahathir, but Mama Tini, you remember or not? I think I dare to say that you are the first and only maknya pergi atas stage, jabat tangan, salam shake hand dengan Mahathir. You ingat tak? I was there. 1995. And that never happened again. Yeah. You see, you remember that as well. So kita ni, rasa saya di Malaysia particularly ni, the first foremost in the politics, satu. Whether it's religious or not, people love to use that. Second is the religion. Tapi kalau you tengok sekarang ini, because pemerintah have to work together dengan PAS, the Islamist Party, no choice. And Islamist Party akan pakai semua ini, all whatever is inside the religion, the Quran lah, dia akan guna pakai to demonize. So, I think that's my 5 cents worth of what is going on. Maybe kalau you ada komen yang daripada perspektif Dede dari sana tu, macam what is happening to Malaysia hari ini. Oke, makasih Hisham. Gimana ya kita mulai? Barangkali komentar saya itu pendekatan kita, our approach itu nggak bisa cuma satu, harus banyak. Satu, kita harus, dan ini sudah terjadi juga dengan kalau atau di Malaysia juga terjadi ya. Di Indonesia itu Mas Afiq pasti kenal tuh karena banyak temannya yang di gerakan itu adalah yang disebut Islam Nusantara. So basically kadang-kadang mereka some of my students they're actually quite explicit, de-Arabizing Islam, menghilangkan kearapan dari Islam ya, karena kita Indonesia ini satu, dan ini bisa. Dan biasanya orang-orang muda ini ketika disebutkan tentang waria, tentang calabai, tentang calalai, tentang Ratib Sedati, tentang apa gitu-gitu, mereka kenal sebagai Nusantara. So gerakan budaya itu perlu itu. Lalu tadi Hisham menyebutkan politik. Yes, di Indonesia juga LGBT sudah menggantikan komunis sebagai punching bag yang lebih efektif. Tapi tidak semua politician bodoh. Itu satu. Atau penakut. Tadi awal mungkin sebelum kita mulai resmi ya, itu saya bilang ada gerakan di daerah. Dan Eastern Indonesia is easier. Even Ternate is majority Muslim, tapi itu lain ternyata. Jadi kita harus mengenali tiap daerah itu lain. I'm not saying that you could bisa pindahkan Ternate ke Malaysia, nggak bisa. You have to find your own strategy gitu ya. Tapi itu bisa secara politik, dan jangan lupa, saya kira di Malaysia gerakan human rights-nya juga lumayan kuat. Kita pasti berdarah-darah lah kalau setelah urusan human rights-nya, tapi kita masih melawan. Tadi saya bercerita sama teman-teman yang muncul pertama kali minggu ini di Indonesia. Okay, this is not LGBT or sexual minority. Ini environmentalist, environmental activist. Basically itu menunjukkan bahwa our president itu lied through his teeth at Glasgow, at COP26. Nggak ribut, tapi bisa kan diributkan. Nah itu, jadi itu yang saya pikir approach kedua, politik dihadapi politik juga gitu. Dan pengalaman kami dari 2016 diserang habis-habisan, itu allies muncul. Journalists, wartawan ya, human rights lawyers muncul, orang-orang yang dan ada surprise. Dan sayangnya kadang-kadang surprise tidak teman-teman takut sendiri memberitakan. I don't know if you realize sudah ada satu trans man yang diresmikan sebagai laki-laki hanya dengan sertifikat dari dokter yang supervise his transition. Ini di Pengadilan Negeri Wates, outside Yogyakarta. So it's a rural court, and the judge, I have yet to meet the judge, cited the Yogyakarta principles.
Jadi jangan dibuang gitu aja yang modern-modern itu. Yang modern baik kita pertahankan. Jadi politik kita lalu. Nah, agama yaitu Ibu Sinta, Muiz Ghazali, Ibu Musda, at the international level we have Mohsin Hendricks in South Africa. So you have to harus cari gitu ya. Mungkin di Semenanjung agak susah, apalagi seperti Kelantan, Terengganu. Itu mungkin sama dengan kami di Aceh. Ya, masih belum. Tapi dari jauh kan bisa mengirim wacana. Bisa memberikan harapan. Yeah, this may sound like just a squeak, a small squeak, but you start with a squeak and then eventually it becomes a roar. Hopefully 20 years from now, the Muslimah reformist movement. We're talking about thousands of young Muslim girls yang diubah, jadi mereka anti perkawinan anak, mereka anti poligami, mereka pro sexual minority, gitu-gitu. So that's my 5 cents worth. Great, very ketorang apa ni promising. Wow. Tetapi saya tak tahu di Malaysia ni saya tak tahulah because even talking to many of those people, yes, you have a handful of activists. Di kita ni macam yo-yo ketorang, up and down. Well, same climate. Indonesia, yeah. Yeah. But still, to maintain that, di situlah yang patutnya kita ada kan, that handful of people to maintain the subject matter tu. I don't want to sound old, Hisham, but sekarang saya sudah selalu bicara, saya serahkan kepada yang muda-muda. It's your world. No, seriously. Yeah, true. Yeah, it's your world. It's your fight. Tapi Dede, kalau kita tengokkan di Malaysia sini, bukan tak ada macam the LGBT community semua ada. Tetapi the have and the haves not the way I look at it. Yang mana the haves tu, the middle class and above, they're having a wonderful time among themselves, enjoying and all that. Yeah, same old lah. Tapi bila kita katakan pasal advocacy ke apa, semua tak mau masuk campur. Tapi bila orang lain buat advocacy in public, diorang marah. Why you need to rock the boat, kan? Macam lepas itu the authorities nanti akan pergi sana pergi sini, macam kalau dulu tu massage places, saunas akan kena raid because of this. It's one of knee-jerk effect lah kata orang tu. Itulah dia. And sometimes we are fighting our own community juga. Betul. Ya, tapi ya kita in a way COVID-19 has helped. You look at the poor waria. They're the ones at the front, and they actually even help those who are not waria. So that's changing. That's changing society's attitude, and they don't use the term LGBT. They just use waria. Yeah. So you go, and whenever there's waria, there's always the gay friends and lesbian friends, and they just say temannya waria. Okay. Yeah. So you play with language. I think Tilaga wrote earlier in the chat box. You do have to play with language. Thank you. Okay. You're still here. Okay. Thank you. Mama Tini ada Mama Tini. Yeah, it's very interesting to hear ya. Kadang-kadang Pak Dede. Saya ingat Mama Tini ya dari tahun 86 apabila Mama Tini mula join Pink Triangle. Even in the beginning ya berkaitan dengan masa itu nggak ada MSN. Ya, MSN nggak wujud. Belum ada. MSN baru 88 nanti. So cuma dipanggil gemen gitu aja. Yeah. So even di Malaysia ya pergerakan ataupun movement di awal tahun 80-an di mana penyatuan nggak wujud di Malaysia di antara walaupun kita tahu ada gay dan juga maknya, tetapi ada pada masa itu I see that maknya is at the forefront always. Ya. Yes. Di mana di Malaysia maknya tidak menerima gay pada waktu itu disebabkan pada masa itu
maknya Malaysia mengatakan, okay, to differentiate between gay and maknya, so we create our own term. So seorang kalau dipanggil maknya mesti menggunakan women 24/7 pada masa itu. Yeah. You know, when you talk about Malaysia. So, but because of HIV/AIDS timbul, ya barulah dikatakan, like myself, I'm the pioneer to join Pink Triangle, you know, to talk about gay, mixing up with gay. Sebelum itu memang wujud, tapi kalau mau dilihat kembali the culture of maknya in Malaysia, tidak jauh bezanya dengan di Indonesia, because we talk about maknya di istana, ya itu wujud, you know, is there. So tapi pada masa dulu maknya hanya waktu menari, ya, ghazal and everything in Malaysia. That was, you know, in the early days. So but things change. That is why at that time, even to me, I believe at that time trans men exist, but they are being labeled like, you know, lesbian. At that time was called lesbian. Yes. So they don't have, like, you know, no one talk about between trans men and trans women. More trans women is being discussed about, but not trans men, because we feel that trans men doesn't exist at that time, even though they exist. You see? Because sometimes when you talk about academic, lagi di Malaysia, the movement pada masa itu is not like Indonesia, like you, Pak Dede, who can lead. Because in Malaysia, yes, we have a lot of educated gay men, you know, but we don't have someone who is like you, you know, at that time to advocate. Mostly it's just HIV/AIDS. Don't talk about, you know, the sexuality or what, tak ada. And open. Even though in the beginning, Pink Triangle is trying to, but it's not easy. You know, it takes time for this one. So, and again, I think because at that time, because HIV is linked with homosexuals. Yeah. And maknya doesn't see themselves as homosexual. Of course, you're not. You know, at that time. So that was again, orang katakan ada dua kumpulan lah, memang gay dan maknya. So bagi maknya sentiasa vocal even in the beginning. You know, in Malaysia, in terms of the movement of LGBT lah. Walaupun orang dikatakan wujudlah masa tu lesbian group ke apa ke, tapi tak lama. Because kumpulan maknya adalah yang lama dan berani ke depan. Just because of who they are lah. You know, because of their physical and the way they express themselves in the public using women's clothing and so on. Ya, di mana dulu-dulu kalau maknya hanya acara tertentu menggunakan pakaian perempuan. Tapi selepas tahun 80-an sudah mula maknya, you know, to dress 24 hours as a woman. So, tapi masa itu orang agama nggak banyak yang mau bicara. We are safe at that time. You know, so it's only the police. We have to deal with the police. So dulu dan sekarang memang banyak beza. I think the more visible now, because of maknya is more visible. That is why I think the religious come in and want to ada yang mau what do you call it, ask us to repent and so on. Sure. You know, corrective approach lah. Muhammad ini. Harus lihat kemenangan-kemenangan kecil. Kalau mengeluh tentang persoalan-persoalan banyak. Tapi kami dari Indonesia melihat di Malaysia sudah sampai ke court kan, sampai ke pengadilan, ke mahkamah. Ya, ada beberapa kasus yang di mana terjadi gitu loh, bahwa pemerintah negara bagian itu bisa, kerajaan itu bisa kalah kadang-kadang. Jadi memang itu yang saya nggak tahu di Malaysia. Tapi di Indonesia sekarang ada mungkin 20 aktivis waria, gay, lesbian, trans men, saya nggak tahu apakah sudah ada, yang adalah practicing lawyers. Jadi dan mereka siap, belum semua siap untuk ke pengadilan. Lebih ada satu case di Semarang, Jawa Tengah, seorang polisi yang he's suing the Indonesian police for firing him. He might fail,
Tapi paling tidak itu sudah mulai, dia sudah buka pintu. Jadi ini, jadi saya kira kita harus we have to count our victories dan and look forward and mengubah gitu. Dan apa ya, dunia kita akan selalu berubah dan itu yang memang perlu dihadapi gitu. Kalau politik kita dikorbankan, pasti akan ada yang teriak. Orang-orang human rights akan teriak. Ya, mungkin belum dari orang politik sendiri, karena mereka perhitungan kan. Nanti kalau kita terlalu membela ini membela itu, nanti nggak dapat votes. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita didik calon-calon politikus 20 years from now. I don't know. I'm a teacher, so I tend to believe in like the next generation and the next. Begitu. Yeah, I think we're on in this together. Thank you, Pak Dede. Ya. Seperti topik kita hari ini, dulu, kini, dan selamanya kami wujud. Jadi sebelum kita akhiri kita punya perbicaraan kita pada malam ini, mungkin untuk bahagian selamanya, mungkin boleh Pak Dede beri harapan Pak Dede tentang dunia aktivisme di Nusantara ini. Nah, di sini tadi sudah saya sebutkan kan, kita menghitung kemenangan-kemenangan kecil dan selalu ada yang berani, hakim yang di luar Yogyakarta itu, maknya atau waria yang berani, ya pasti ada. Dan dalam pemikiran saya tentang budaya itu tidak seragam, tidak satu. Ya, pasti ada exceptions di sana sini, dan pasti ada miracles, ada keajaiban. Terutama buat mereka yang beragama pasti harus punya hope kan. Nah, yang tidak beragama punya hope juga, yaitu berubahnya dunia menjadi lebih baik. Saya kira kita semua sudah mulai dan tinggal diteruskan, dan selamanya akan ada. Mungkin akan lebih mudah kalau kita lihat yang teman-teman yang kawan-kawan kita yang di negara-negara barat pun belum selesai. Masih ada persoalan lain gitu. Dan ya bahwa kita sudah bisa bicara seperti ini sudah something, no? Ini sudah ke depan, dan pasti nanti ada lagi. Saya dengar itu tadi Kiai Muiz akan bicara, Bu Sinta, mungkin Mas Garin. Oke. Jadi saya ingin ucapkan beribuan terima kasih yang sama-sama, senang diajak juga saya. Juga kepada Mitch Yusof dan juga kepada Jeng Kasim kerana menjayakan juga program pada hari ini, dan juga kepada para aktivis-aktivis yang ada juga di dalam Zoom ini juga kerana hadir dan sudi dengar. Itu juga ada para aktivis yang veteran dan juga para aktivis muda seperti Tatenia dan juga Dia Rezeki. Jadi begitu sahajalah. Jadi saya kira wajar untuk kita tamatkan kita punya program pada hari ini. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton, terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Jadi saya akhiri live stream dan recording juga ya. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Selamat malam. Jati. Ya. Saya